Selamat pagi Pak dan kakak-kakak ASDOS sekalian. Sekarang saya akan menjelaskan praktikum acara kedua yaitu pertumbuhan. Nama saya Karisa Niko, MPM 1908020008. Untuk tujuan praktikumnya ada dua, yaitu mengetahui pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau dan mengetahui pertumbuhan tumbuhan berdasarkan luas daun pertumbuhan menggunakan kurva sigmoid. Selamat pagi Pak dan kakak-kakak ASDOS. Sekarang saya akan menjelaskan cara kerja pada praktikum kedua ini. Nah, ini cara kerja pertama yaitu melihat perbedaan pada pertumbuhan kecambah di sini dengan memberi 3 perlakuan. Nah, di sini saya punya 3 tanaman kecambah yang sudah saya tanam. Nah, dari yang 3 ini kita akan memberi perlakuan. Untuk yang pertama akan langsung dibawa terkena sinar matahari. Kedua akan diberikan penutup tetapi memiliki lubang di sampingnya. Dan ketiga yang ditutup rapat tanpa ada satu cahaya pun yang masuk. Nah, jadi untuk yang ini saya tinggal masukin aja dari yang ini. Saya memilih yang ini dan kita masukin untuk yang perlakuan kedua. Kemudian perlakuan kedua. Kemudian untuk yang satunya lagi kita beri untuk perlakuan yang ditutup di dalam keadaan gelap. Nah, untuk ini, untuk perlakuan yang ada lubang pada kotaknya dengan yang ini langsung ditaruh di bawah sinar matahari. Sedangkan yang ini boleh kita letak di bawah sinar matahari ataupun tidak. Nah, untuk itu maka saya akan taruh ini tepat di bawah sinar matahari yang biasa dipapar oleh di depan rumah saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja yang kedua yaitu pengukuran daun. Nah, di sini yang alat dan bahan yang kita perlukan adalah pertama kertas milimeter blok, kemudian ada daun. Dari sini kita menggunakan 5 daun yang berbeda dari satu jenis tumbuhan yang sama, kemudian penggaris dengan pensil. Nah, setelah itu kita tinggal menggambarkan daun ini di atas milimeter bloknya, kemudian kita hitung. Nah, kita menggambar kelima daun ini pada milimeter blok, kemudian kita hitung. Jadi setiap satu kotak ini adalah 1 cm. Bisa dihitung, bisa dilihat dengan penggaris. Ini totalnya 1 cm. Jadi kita hitung semua kotak-kotak ini dan kita hitung total luasnya ada berapa dari setiap daun ini. Menjelaskan hasil dari percobaan yang telah dilakukan pada praktikum kali ini, yaitu terdapat pada tabel pertama itu hasil pertumbuhan kacang hijau. Pertumbuhan kacang hijau kan diberikan dengan 3 perlakuan dan hasilnya seperti ini. Kemudian ada pengukuran luas daun. Untuk tabel kedua ini dapat dilihat ada 5 daun dari pohon yang sama dengan ukuran berbeda telah saya hitung luas permukaannya, dan ini kurva sigmoid yang saya dapatkan. Nah, berdasarkan data dari tabel 1 tadi, perlakuan untuk yang pertama adalah perlakuan tumbuhan kacang hijau yang dipaparkan langsung oleh sinar matahari. Sedangkan untuk perlakuan kedua yaitu dimasukkan dalam wadah kotak yang terdapat lubang di samping kanan atau kirinya. Kemudian untuk yang perlakuan ketiga yaitu tidak terdapat lubang atau dia dimasukkan ke dalam kotak gelap yang tidak ada lubang sama sekalinya, tidak ada sinar yang masuk. Untuk perlakuan pertama memiliki ciri-ciri yaitu daun berwarna hijau, batangnya kokoh, dan warna batang kehijauan. Untuk perlakuan kedua memiliki ciri-ciri batangnya hijau tetapi tidak sehijau perlakuan pertama, batangnya kokoh mengarah ke arah lubang dari kotak, kemudian warna batangnya putih kehijauan. Untuk ciri pada pertumbuhan kacang hijau perlakuan ketiga yakni pertumbuhan daun berwarna hijau kekuningan, batang tidak kokoh, dan warnanya batangnya putih. Berdasarkan data tersebut, bisa diartikan bahwa intensitas cahaya itu mempengaruhi pada pertumbuhan tumbuhan. Hal ini sesuai dengan teori Denningsi 2019, di mana tanaman yang terkena intensitas cahaya yang tinggi pertumbuhannya akan lebih lambat, daunnya akan lebar dan tebal, warna hijau, batangnya tegak, kokoh. Sedangkan tanaman yang tidak terkena sinar matahari pertumbuhannya akan lebih cepat atau tinggi, ya, atau disebut juga dengan etiolasi, dan daunnya tipis, berwarna pucat, batang melengkung, tidak kokoh. Berdasarkan data pada tabel kedua, dapat peningkatan luas permukaan daun
yang dari ukuran 13 cm hingga 28 cm. Berdasarkan data di grafik 1, dapat tampak grafik kurva semakin meningkat, yang berarti bahwa pertumbuhan tumbuhan dalam kurva sigmoid fase logaritmik, di mana ukuran bertambah besar. Hal ini sesuai dengan teori dari Salman dan kawan-kawan, yaitu mengatakan bahwa kurva sigmoid adalah kurva yang mencirikan suatu proses pertumbuhan tanaman. Kesimpulannya ya, ini pertama, intensitas cahaya dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, di mana tanaman yang diberikan perlakuan terkena sinar matahari tinggi, pertumbuhannya akan lebih lambat, daunnya lebar dan tebal, warnanya hijau, batangnya tegak kokoh. Sedangkan tanaman yang tidak terkena sinar matahari, pertumbuhannya lebih cepat atau eknosis, dan daunnya tipis, warna pucat, batangnya melengkung, tidak kokoh. Dan pertumbuhan tumbuhan berdasarkan luas daunnya berdasarkan ruas sigmoid pada praktikum kali ini, yaitu tumbuhan dalam fase logaritmi di mana ukurannya bertambah besar. Sekian dari presentasi praktikum acara kedua ini, saya ucapkan terima kasih.